Kenaikan harga daging sapi terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, harga daging sapi yang biasanya Rp130.000 kini naik menjadi Rp140 sampai Rp145.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging terjadi di sejumlah pasar di Jakarta. Salah satu pasar Senennya adalah di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari yang biasanya Rp130.000 per kilonya, kini merangkak naik menjadi Rp140 hingga Rp145.000 per kilonya. Selain faktor permintaan yang tinggi, memasuki bulan puasa, harga dari distributor juga mengalami kenaikan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Anissa, apakah permintaan daging sapi di pasaran masih tinggi nih dengan adanya kenaikan harga ini? Ya, Zila dan juga Camar, sampai hari ini memang permintaan dari masyarakat terkait daging sapi ini masih tinggi sehingga mengakibatkan harga kian terus merangkak naik. Yang biasanya 1 kilo daging sapi ini Rp130.000 kini sudah mencapai Rp140 hingga Rp145.000 per kilonya. Itu artinya kenaikan sudah mencapai 3 hingga 7%. Dan memang di awal bulan Ramadan ini banyak permintaan dari masyarakat daging sapi di Pasar Senen, Jakarta. Dan saat ini saya akan ajak Zila dan juga Camar serta pemirsa untuk berbincang dengan pedagang yang ada di Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang Bapak Herman, saat ini bagaimana permintaan daging sapi? Apa tuh? Permintaannya apakah mengalami peningkatan? Kalau peningkatan sih udah peningkat. Iya, sejak seminggu yang lalu kan kita juga sempat mogok dagang di jagalnya juga kan, nggak ada yang motong, nggak ada, makanya sempat 3 hari. Nah dari situ naik udah, kan tadinya kan 12,5, 13, sekarang udah mencapai 14. Kemungkinan Lebaran Idul Fitri nih kayaknya bisa naik lagi aja, bisa nyampe 15, bisa nyampe 16 per kilonya itu. Saat ini permintaan yang paling tinggi bagian apa sih Pak yang banyak dibeli oleh masyarakat? Nah bagian paha ini, bagian paha belakang ini nih, lamusir itu. Untuk per hari sendiri Bapak bisa menjual berapa kilo Pak? Untuk per hari sekarang masih nggak bisa diprediksi sih ya, nggak bisa. Kalau kita sih emang punya langganan banyak setiap hari, kalau nggak salah seton bisa nyampe seton, ada langganan buat bakso. Tadi juga pemakaian kalau nggak salah 6 kintal tadi tiap hari. Berarti memang memasuki awal Ramadan ini permintaan semakin tinggi ya Pak ya. Mungkin ada harapan dari pedagang, perwakilan dari pedagang Pasar Senen ini? Udah sih, udah ada harapannya ya, pengen sih turun harga potong itu dari jagal itu turun lah. Kalau para pedagang itu kan pengennya gitu. Cuman kan ya mau gimana lagi, orang nggak bisa. Makanya bisa naik lagi aja ini. Ntar mau mendekati Lebaran Idul Fitri kan, gitu. Terima kasih Bapak Herman atas waktunya. Itu tadi pemirsa perbincangan kami dengan salah satu pedagang di Pasar Senen, Jakarta yang menuturkan memang saat ini permintaan masih tinggi di Pasar Senen, Jakarta, yang mana untuk kenaikan harga ini diprediksi di H-7 Lebaran nanti tentunya harga peningkatan ini bisa sampai Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Camar dan juga Zila yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita ke informasi lain. Jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di daerah terus merangkak naik. Di Sukabumi, Jawa Barat, ini harga cabai rawit merah tembus Rp110.000 per kilogram. Ya, sementara daging sapi Rp140 hingga Rp150.000 per kilogram. Jelang Ramadan, sejumlah kebutuhan pokok mulai meroket di pasar di sejumlah daerah.
Di Pasar Modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, harga daging sapi mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp140.000 hingga Rp150.000 per kilogram. Kenaikan terjadi sejak 4 hari yang lalu, meski stok daging tersedia, namun berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun. Berarti ada kenaikan berapa? Naik berapa? Naik 20.000. Itu dirasakan sejak berapa lama naikkan? Baru 3 hari, 4 hari inilah. Peminatnya gimana? Kurang peminatnya. Kurang. Yang ini juga yang motong jarang sekarang. Makanya harga tinggi sapinya. Harga cabai rawit juga naik menjadi Rp110.000 per kilogram, yang semula Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Bawang merah juga naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp43.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit juga terjadi di pasar tradisional di Banjarnegara, Jawa Tengah. Harga cabai setan tembus Rp100.000 per kilogram. Bahkan dijual eceran cabai rawit merah 22 biji mencapai Rp5.000. Kenaikan harga cabai rawit merah karena petani mengalami gagal panen akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga pasokan cabai terbatas. Pedagang hanya mampu menyetok 50 kg per hari, padahal biasanya 100 kg. Sekarang 100.000 mas, 5.000 dapat 22 biji. Jarang lah pengepul itu nggak punya stok banyak ya. Nah, gagal panen mas. Itu memang dijual eceran juga Pak? Iya. Biasanya kalau mau lebaran kayak gini naik ya, naik cepat. Berapa itu Pak? 5.000 dapatnya tiket ya, dapatnya tiket. Sementara itu, cabai merah naik menjadi Rp50.000, tomat Rp10.000 per kilogram, dan wortel menjadi Rp14.000 per kilogram. Para pedagang berharap agar harga bahan pokok kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat kembali normal. Dari Sukabumi, Jawa Barat, dan Banjarnegara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menggelar event transisi Ramadan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, tak hanya itu, rangkaian perayaan Imlek juga digelar oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam. Acara transisi Ramadan digelar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang berbarengan dengan perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Acara ini digelar di Bundaran Hotel Indonesia. Acara ini menampilkan perpaduan budaya Islam dan Tionghoa, diantaranya tari Rato Jaro dari Aceh, rampak beduk dari Banten, hingga pertunjukan barongsai dan liong. Chinese New Year dan Ramadan Karim. Jadi ini semua sudah diatur, kalau saya merasakan ini sudah diatur, tidak kebetulan. Dua blessing ini hadir pada waktu yang bersamaan dan menjadi transisi. Jakarta berharap transisi Ramadan dapat menjadi ikon pembuka Ramadan yang menghadirkan pengalaman visual berkesan bagi masyarakat serta wisatawan. Tak hanya Pemprov Jakarta, sejumlah organisasi masyarakat Islam juga menyelenggarakan perayaan Imlek. Sejumlah atraksi pun tersaji dalam acara ini. Di antaranya ada pertunjukan barongsai dan wusu. Perayaan ini merupakan pernyataan sikap GP Ansor untuk terus merawat Indonesia yang rukun dalam keberagaman. Acara hari ini merupakan acara sangat spesial sekali karena ini Imlek berdekatan dengan bulan puasa. Oleh karena itu tema besar kita mengajak semua anak-anak bangsa untuk harmoni. Kalau manusianya harmoni, kemudian alamnya harmoni, maka bangsa juga akan harmoni. Nah, perlu diingatkan bahwa momentum Imlek hari ini kita mengajak Imlek bukan sebagai agama, tapi Imlek sebagai kebudayaan. Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI, Hasan Karman, sangat mengapresiasi inisiatif GP Ansor yang membangun jembatan persaudaraan lintas budaya. Kami dengan sangat senang hati datang ke sini hadir, dan kami memang dengan GP Ansor sudah melakukan kolaborasi kerjasama untuk melaksanakan kebaikan dan pembangunan demi bangsa ini.
Perayaan Imlek yang hampir bersamaan dengan dimulainya bulan Ramadan diharapkan dapat memperkuat fondasi kebangsaan melalui toleransi dan persaudaraan tanpa sekat. Tim Liputan iNews melaporkan.